Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, pukul 00.30. Kalau kita lihat hari ini adalah sidang sela, yaitu keputusan dari hakim bahwa sangat jelas bahwa tadi eksepsi dari kuasa hukum atau dari terdakwa Pak Yosep ditolak atau tidak diterima. Ya, ini artinya bahwa kabar baik ya buat kita semua sebenarnya. Kenapa kabar baik? Karena akan melangkah ke jenjang selanjutnya, yaitu akan terus bergulir nama peradilan ini. Sampai kita akan melihat nanti ada yang paling rame-ramenya adalah nanti kalau sudah dimunculkan saksi-saksi. Nah, ini akan rame sekali ya. Dan untuk kedepannya tanggal 23 hari Selasa ya, 23 April nanti akan dihadirkan saksi. Juga disampaikan di sana bahwa minimal 5 saksi yang harus dihadirkan dan tidak ada batasan maksimalnya. Kemudian juga ada kemungkinan sidang nanti akan sampai malam katanya. Wah, ini sudah mulai rame ini. Sudah mulai bergelora, hawa-hawa panas sudah mulai muncul, ya. Nah, tetapi ada pernyataan tadi pagi, yaitu dari kuasa hukum Bapak Rohman Hidayat menjawab dari media. Ada sesuatu hal yang memang wajib kita lihat dan perhatikan ya. Ya, kita sebagai masyarakat yang mengawal kasus Subang. Tentunya untuk lebih jelasnya kita dengarkan ya. Yang terkait tidak dikabulkannya eksepsi dari kuasa hukum oleh pihak majelis hakim seperti apa Mas? Ya, saya pikir itu sudah kami prediksi sebelumnya bahwa pertanyaannya setelah ditolak eksepsinya, kemudian dijawab bahwa memang sudah kami duga. Berbeda dengan pengacara yang kemarin, yang waktu hari hari Rabu ya, bahwa disampaikan masih tetap punya keyakinan bahwa harus dibatalkan demi hukum dakwaan dari JPU dan Yosep tidak bersalah, katanya begitu ya. Tapi kalau hari ini sangat berbeda, sangat kontradiktif sekali. Apa tadi disampaikan adalah ya, saya pikir itu sudah kami prediksi sebelumnya bahwa eksepsi akan ditolak atau tidak diterima eksepsi kami karena memang eksepsi kami itu adalah bentuk koreksi saja kemarin. Untuk koreksi saja. Ya, ini sangat berbeda sekali dengan sebelum-sebelumnya ya. Dan coba kita lanjutkan. Dikabulkannya eksepsi ini bisa menghentikan proses persidangan, tetapi yang bertujuan tentunya mau menghentikan proses persidangan. Ya memang kalau misalkan nanti diterima eksepsinya, kemudian jaksa penuntut umumnya ditolak, ya jelas secara tidak langsung kan persidangan akan diberhentikan untuk dikembalikan lagi berkas daripada surat dakwaan JPU kan begitu ya. Tapi nyatanya kan tidak. Jadi tujuannya untuk menghentikan seperti itu. Tadi kelihatannya persidangan majelis hakim sudah mengamat baik bahwa ini akan dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi selanjutnya. Tapi itu jauh lebih baik. Tapi disampaikan oleh Pak Rohman itu jauh lebih baik. Dalam artian mungkin adalah akan melanjut ke persidangan. Strategi yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum di sidang selanjutnya seperti apa Pak? Sebenarnya kita dari kemarin juga berkas sudah terima ya. Ada kurang lebih 50 atau
57 orang saksi yang ada dalam berkas perkara itu. Saya lihat besar kemungkinan semua saksi itu dihadirkan. Ternyata saya lihat di berkas perkara juga tidak semua saksi yang disidik di Polres Subang maupun di Polda Jabar dihadirkan. Ini lucunya. Jadi dalam berkas perkara itu jelas hanya saksi-saksi yang memberatkan Pak Yosef saja. Saksi-saksi yang selama ini meringankan itu tidak dimasukkan, tidak dilampirkan sebagai saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa. Ya, setelah dilihat dari berkas perkaranya bahwa saksi yang dihadirkan sekitar 50-an atau 57. Sebenarnya kan ini sudah disampaikan waktu itu oleh Bapak Ibrahim Tompo ya, kalau tidak salah sebagai Kabid Humas, bahwa tidak semua saksi itu diambil keterangannya. Dan disampaikan kurang lebih dari 100 lebih saksi itu hanya sekitar 50-an yang diambil keterangannya. Ya memang, karena gini, saksi-saksi yang diperiksa yang sudah di BAP, tidak semua diambil keterangannya, ya memang wajar saja. Karena ada kemungkinan saksi-saksi yang memang yang tidak valid, atau misalkan keterangannya tidak mendukung dalam proses penyelidikan, seperti itu. Ya, dan itu wajar. Memang itu disampaikan waktu itu oleh Kabid Humas Polda Jabar ya. Nah, kemudian sekarang kalau misalkan berkas-berkas yang dilihat adalah saksi-saksi yang memberatkan Pak Yosef, apakah yang memberatkan Pak Yosef memang HAM-nya semua? Nanti kita lihat, coba. Sudah lihat daftar saksinya. Jadi saya melihat memang ya itu memang haknya pihak kejaksaan untuk menghadirkan saksi nanti. Tapi tentunya juga kami memiliki hak juga untuk menghadirkan saksi sebanyak mungkin untuk mengkanter keterangan-keterangan saksi yang memberatkan. Jadi ya memang itu kan, ya inilah persidangan untuk mengkanter saksi-saksi yang nanti akan memberatkan daripada Pak Yosef. Jadi dari Pak Rahman pun harus siap mempersiapkan saksi-saksi juga yang untuk mengkanter semua saksi-saksi yang akan memberatkan Pak Yosef. Nah ini kan persidangan. Dan inilah keseruan daripada persidangan. Masing-masing harus punya saksi-saksi yang potensial. Ya, harus ada saksi yang bisa mengkanter. Dari berkas perkara yang kami terima kemarin, saksi-saksi yang justru meringankan Pak Yosef dalam pemeriksaan di kepolisian itu tidak dimasukkan dalam berkas perkara. Bahkan saksi Ade pun tidak dimasukkan. Ini lucu memang. Jadi nanti pembuktian sebenarnya ya nanti di persidangan pemeriksaan saksi nanti. Kalau yang abang teliti atau yang abang pastikan dari berkas yang diserahkan berapa jumlah saksi yang tidak diperiksa atau disidik oleh pihak berwenang yang diajukan ke pengadilan itu berapa banyak? Informasi waktu penyidikan itu kan 120-an lebih ya. Yang ada dalam berkas itu kurang lebih 50-an. Jadi hampir setengahnya saksi tidak dimasukkan berkas pemeriksaannya ke dalam berkas persidangan ini. Jadi dari berkas yang tebal itu yang di meja majelis hakim itu hanya ada kurang lebih 50-an saksi. Saksi-saksi yang meringankan Pak Yosef itu tidak dimasukkan di dalam berkas. Lucu memang dalam hal ini ya. Ya makanya kita proses persidangan ini akan jauh lebih baik nanti. Gitu. Dan saksi, abang akan memajukan berapa saksi bang dengan Pak Yosef? Kita lihat nanti disesuaikan dengan kebutuhan mengkanter. Karena kalau saksi dihadirkan tidak ada korelasinya ataupun tidak membantu dalam proses pembuktian nanti ya buat apa juga kita hadirkan. Sebenarnya saksi-saksi yang akan kita hadirkan adalah saksi-saksi yang fokus, yang tentunya akan meringankan atau membantah dalil-dalil jaksa di dalam nanti pemeriksaan saksinya. Jadi Pak Rahman Hidayat setelah melihat berkas-berkas melihat ada saksi-saksi yang memberatkan kliennya, yaitu Pak Yosef. Dan ini menjadi misteri sebenarnya. Kalau berkaitan dengan saksi yang memberatkan, siapa saksi yang memberatkan Pak Yosef? Kita coba lihat yang muncul di media. Banyak sekali saksi yang muncul di media. Walaupun tidak semuanya saksi muncul di media. Siapa saksi yang memberatkan Pak Yosef? Satu yang jelas yang nanti akan memberatkan Pak Yosef adalah satu adalah Ramdhanu. Karena Ramdhanu akan jadi saksi nanti kan.
Nah, kemudian kalau di sana dikatakan ada banyak saksi yang memberatkan Pak Yosef, siapa lagi? Ini jadi misteri kenapa? Coba kita sekarang lihat. Saksi yang pertama kali hadir di sana adalah yang berhubungan dengan Pak Yosef pada saat katanya Pak Yosef hadir di jam 7:04, yaitu ketemu Pak Ujang Jahri. Apakah ini Ujang Jahri menjadi saksi yang memberatkan Pak Yosef? Sepertinya tidak, karena itu ada di luar jam krusial, jam 7 lewat. Sedangkan jam krusial itu adalah jam 12 sampai jam 6. Kemudian datang Pak RT, katakanlah Pak RT. Pak RT pun sama, itu di luar jam krusial. Apakah ini akan memberatkan Pak Yosef, saksi ini? Ya, kalau dilihat dari keterangannya Pak RT, untuk sementara ini yang kita lihat mungkin tidak akan terlalu memberatkan. Tidak tahu kalau misalnya nanti ada temuan-temuan baru dari Pak RT yang akan disampaikan nantinya. Apakah betul berkaitan dengan masalah melihat kendaraan motor atau tidak, ya? Melihat kendaraan motor Pak Yosef di sana apa tidak, ya? Nah, nanti apakah ini akan jadi memberatkan apa tidak, ya? Kemudian siapa lagi yang muncul? Saksi-saksi lain, saksi Pak Deden yang sebelumnya, tapi datangnya sebelum jam krusial, saksi Pak Deden. Apakah nanti saksi Pak Deden akan jadi yang jadi saksi yang akan memberatkan Pak Yosef? Sepertinya tidak juga. Sebenarnya ada saksi yang memberatkan dari Pak Yosef adalah satu adalah saksi yang akan mematahkan alibi Pak Yosef. Kenapa? Kalau memberatkan Pak Yosef, kan Pak Yosef tidak mengakui ada di TKP. Ya kan? Pak Yosef tidak mengakui ada di TKP karena Pak Yosef mempunyai alibi bahwa gini, Pak Yosef bilang bahwa ada di rumah dengan alibinya apa? Satu adalah ibu tukang surabi, kedua adalah Ibu Mimin katanya ada di sana, juga ada Abi, ya. Itulah kesaksian-kesaksian. Nggak tahu kalau nanti Ibu Ratna apakah akan jadi saksi buat Pak Yosef, katanya ada Ibu Ratna sebagai pembantu atau apanya di sana. Apakah itu yang sudah di BAP atau apakah itu akan diterima kesaksian itu oleh, apakah ada di berkas apa tidak? Karena memang kesaksian Ibu Ratna munculnya kan baru-baru muncul. Nah, coba kita lihat saksi yang lain. Jadi saksi yang akan memberatkan Pak Yosef adalah saksi yang akan kira-kira nantinya melemahkan alibi Pak Yosef. Ya, karena kesaksian Ramdhanu Pak Yosef ada di TKP. Ya, bagaimana untuk bisa melemahkan Pak Yosef adalah melemahkan alibi Pak Yosef. Itu saksi yang akan dimunculkan nanti oleh jaksa penuntut umum. Yang tentunya nanti harus dikantor oleh saksi-saksi yang ada di Pak Rohman Hidayat untuk mengkantor saksi-saksi yang akan memberatkan Pak Yosef. Tapi sekali lagi jadi pertanyaan, saksi siapa yang akan memberatkan Pak Yosef? Nah, kalau sementara itu disampaikan oleh Pak Rohman Hidayat bahwa ada beberapa saksi yang memberatkan Pak Yosef setelah melihat berkas-berkas, berarti secara tidak langsung ya, ini kan sekali lagi ini kan kita baru bermain logika. Berarti secara tidak langsung bahwa, coba kita dengarkan lagi ya. 50 atau 57 orang saksi yang ada dalam berkas perkara itu. Saya lihat besar kemungkinan semua saksi itu dihadirkan. Ternyata saya lihat di berkas perkara juga tidak semua saksi yang disidik di Polres Subang maupun di Polda Jabar dihadirkan. Ini lucunya. Jadi dalam berkas perkara itu jelas hanya saksi-saksi yang memberatkan Pak Yosef saja. Saksi-saksi yang selama ini meringankan itu tidak dimasukkan, tidak dilampirkan sebagai. Jadi banyak saksi-saksi yang memberatkan Pak Yosef, sedangkan yang meringankan tidak dihadirkan. Hanya misteri, ada satu misteri yang bisa membuat bahwa saksi yang memberatkan Pak Yosef. Siapa kira-kira pertanyaan kita? Saksi yang memberatkan Pak Yosef siapa? Karena saksi-saksi yang
Kayak Bapak Ujang Jahri, Pak RT, kemudian siapa lagi, Pak Ajat, kemudian tukang kenek mobil. Itu kan mereka di luar jam krusial. Ya, bahwa harus bisa yang bisa memeratkan Pak Yosep, yang bisa mematahkan alibi, terutama adalah mematahkan pergerakan Pak Yosep. Kalau Pak Yosep datang jam 7.15 dari katanya sampai di sana, ya 7.15, kemudian bahwa di tukang surabi jam sekian, misalkan ya, jam 6 sekian. Kemudian siapa kira-kira nanti? Apakah pengurus masjid di rumah Cijengkol akan menjadi saksi nggak di sana? Karena kebiasaan Pak Yosep itu adalah tiap subuh berjamaah sholat di masjid. Karena pada saat kejadian waktu itu Pak Yosep tidak sholat berjamaah, karena waktu itu kalau tidak salah alasannya ketiduran, bangun jam 5 karena jam 3-nya tidur, kalau tidak salah begitu, kalau tidak salah ya. Jadi tidak ke masjid subuh itu. Yang biasanya sering ke masjid, subuh itu tidak ke masjid. Nah, apakah kesaksian daripada orang masjid itu akan jadi saksi? Karena menurut kebiasaan, nanti kan itu yang akan menilai nanti hakim. Kemudian kira-kira apa? Apakah ada saksi yang mematahkan waktu, timingnya Pak Yosep? Apakah ada saksi yang melihat pergerakan Pak Yosep atau Ibu Mimin atau Abi dan Arigi di malam itu? Bagaimana, apa kabar dengan saksi terapis yang waktu sempat muncul kemarin sempat muncul disampaikan? Ya, saksi terapis. Apakah itu saksi terapis akan dijadikan saksi yang akan memberatkan Pak Yosep? Atau sebaliknya, Ramdhanu? Itu pun jadi tanda tanya dan jadi misteri. Bagaimana dengan saksi W? Yang katanya pernah dengar ada yang melihat di salah satu SD Sawo Pak Yosep nelpon marah-marah. Saksi W melihat di sekitar jam pagi. Kemudian ada Pak RT naik Gojeknya menuju ke Polsek dan sempat ngobrol jam sekian melihat. Apakah ini akan jadikan saksi nanti di persidangan? Yang nantinya akan melemahkan alibi karena timingnya bersamaan dengan makan surabi di Cijengkol. Apakah ini saksi ini akan dihadirkan nanti? Itu pun masih misteri. Lantas siapa lagi kira-kira saksi yang akan memberatkan Pak Yosep? Ini sangat-sangat misteri dan sangat kita tunggu-tunggu. Karena yang bisa mengatakan bahwa Pak Yosep ada di TKP hanya salah satu cara adalah mematahkan alibi Pak Yosep, yaitu terutama berkaitan dengan ibu tukang surabi. Tapi kalau ibu tukang surabi bisa saja. Kalau pada saat itu, karena ibu tukang surabi itu mengatakan bahwa betul-betul melihat Pak Yosep, bahwa makan Pak Yosep pesan surabi dengan telur katanya begitu ya. Pakai endog katanya gitu ya. Nah, apalagi? Apakah CCTV yang pernah muncul di permukaan waktu itu, ya, apakah itu yang akan menjadikan melemahkan Pak Yosep, atau itu yang akan menguatkan Pak Yosep? CCTV tapi bukan CCTV-nya, hanya fotonya saja. Nah, ini pun jadi sesuatu hal yang akan nanti ramai di persidangan. Kita kan tidak tahu selama ini yang di media, apakah nanti di pengadilan akan muncul saksi-saksi yang belum pernah masuk di media, ataukah nanti akan muncul CCTV tiba-tiba. Kita juga tidak tahu. Ini yang masih kita tunggu. Jelas ini adalah kita tunggu semua di persidangan nanti di tanggal 23. Ya. Jadi sekali lagi bahwa saksi yang akan memberatkan Pak Yosep adalah saksi yang akan mematahkan alibi Pak Yosep, sehingga nanti akan dikejar dan dicercer terus kemana. Saksi dari Pak Rohman Hidayat nanti yang akan mengkanter semua
saksi-saksi yang nanti yang akan memberatkan Pak Yosef. Ya, apakah Pak Rohman Hidayat sudah mempersiapkan amunisinya untuk mengkanter semua saksi-saksi yang memberatkan Pak Yosef? Waduh, ini perang genderang sangat luar biasa nanti. Ya, sangat luar biasa karena sudah terlihat aroma-aromanya. Aroma perang di pengadilan sudah akan terlihat nanti. Seperti itu, ya. Menarik sebenarnya ini ya kalau kita terus bahas masalah saksi-saksi yang akan dihadirkan nanti. Tentunya adalah Ramdhanu juga akan jadi saksi, jelas kalau itu ya. Tapi siapa lagi yang akan menguatkan itu semua? Misteri saksi yang akan melemahkan Pak Yosef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.